Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 9 DDMPLB kelas 10 MPLB 3. Perkenalkan, nama saya Zulfana Prastia, absen 36. Saya Zalfa Imajelita, absen 33. Saya Zaskiatri Andarini, absen 35. Saya Zelda Atalina Iva, absen 34. Kami akan menjelaskan materi tentang asas manajemen perkantoran. Terdapat 3 jenis asas manajemen perkantoran. 1. Asas sentralisasi, asas desentralisasi, dan asas dekonsentrasi. Serta kami akan menjelaskan tentang manfaat bisnis, karakter bisnis, dan juga pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis. Asas sentralisasi adalah prinsip di mana keputusan dan pengambilan keputusan dikonsentrasikan pada satu titik atau otoritas tunggal, yang berarti kewajiban atau kebijakan serta kekuasaan ditanggung-jawabi oleh petinggi suatu organisasi. Dari asas sentralisasi adalah sebagai berikut. 1. Pengimplementasian dan pengambilan kebijakan umum bisa dilakukan dengan mudah. Yang kedua, pengambilan keputusan bisa dilakukan dengan mudah dan cepat. Terjadinya pemusatan kepada wewenang ke seluruh pemerintahan pusat. Hanya bidang politik dan administrasi bisa ditangani oleh pemerintahan pusat. Adanya keseragaman manajemen, rantai komando pada pemerintahan pusat dapat memudahkan koordinasi. Pelaksanaan pengolahan dan evaluasi menjadi terpandu karena adanya keseragaman manajemen. Dari asas sentralisasi adalah yang pertama, lembaga keamanan negara, yaitu TNI, yang melakukan perlindungan pada Indonesia di 3 titik, yaitu darat, laut, dan juga udara. Yang kedua, Bank Indonesia sebagai pusat pengaturan seluruh kebijakan moneter dan juga fiskal. Yang ketiga, pada sistem pemerintahan lama Indonesia di era Orde Baru yang menempatkan seluruh kekuasaan di pemerintah pusat. Dalam manajemen perkantoran, asas sentralisasi adalah penerapan kegiatan kantor dengan cara membagi atau mendelegasikan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab pada unit-unit kerja yang lebih rendah dalam satu organisasi atau sebuah perusahaan, sehingga penyelenggaraan kegiatan kantor tidak hanya terpusat pada satu titik. Ciri-ciri asas desentralisasi. Yang pertama, pemberian layanan lebih fokus dan detail karena sudah terbagi sesuai bidang atau bagiannya sendiri. Yang kedua, pekerjaan tidak menumpuk pada satu unit karena setiap unit memegang kendali untuk layanan khusus. Yang ketiga, organisasi cenderung sudah besar. Dan yang keempat, biasanya diterapkan di lingkungan perkantoran yang membutuhkan kerja serba cepat. Contoh dari asas desentralisasi adalah yang pertama, kantor yang memiliki bagian pemasaran, bagian gudang, bagian keuangan, atau bagian personalia. Yang kedua, pengambilan keputusan departemen. Yang ketiga, manajemen proyek. Yang keempat, pengelolaan sumber daya. Dan yang kelima, pengembangan kebijakan. Dekonsentrasi adalah sebuah kegiatan penyerahan berbagai jenis urusan dari pemerintah pusat ke badan-badan lain dan proses di mana organisasi pusat mentransfer sebagian tanggung jawabnya ke unit tingkat bawah dalam yurisdiksinya. Ciri-ciri dekonsentrasi, hanya wewenang administratif, cara pelaksanaan bukan kewenangan politik alias membuat kebijakan sendiri, tanpa transfer tanggung jawab akhir alias pemerintah pusat tetap menanggung tanggung jawab akhir atas keberhasilan ataupun kegagalan. Hubungan bersifat hierarkis, sebuah instansi yang memiliki hubungan komando secara jelas dan tanggung jawab kepada lembaga tingkat pusat. Konsentrasi. Yang pertama, pendirian dinas daerah. Yang kedua, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Yang ketiga, pelayanan pajak. Bisnis sangat beragam, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan pribadi. Bisnis dapat menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, bisnis juga mendorong inovasi, memfasilitasi kreativitas, dan memberikan kesempatan bagi pengembangan diri. Karakteristik umum bisnis meliputi yang pertama, berorientasi pada keuntungan. Tujuan utama bisnis adalah menghasilkan keuntungan finansial. Yang kedua, kegiatan ekonomi. Bisnis terlibat dalam produksi, distribusi, dan konsumsi barang atau jasa. Yang ketiga, risiko. Setiap bisnis memiliki tingkat risiko yang terkait dengan keberhasilan atau kegagalan. 4. Berinteraksi dengan pasar dan konsumen. Bisnis beroperasi dalam pasar dan berupaya memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Yang kelima, inovasi. Bisnis yang sukses terus berinovasi untuk tetap relevan dari dan
Yang ketujuh, modal dan sumber daya. Bisnis membutuhkan modal untuk memulai dan menjalankan operasinya. Yang kedelapan, berlandaskan hukum dan etika. Bisnis harus beroperasi sesuai dengan hukum dan etika yang berlaku. Yang kesembilan, dinamis. Bisnis harus mampu beradaptasi dengan perubahan pasar dan lingkungan. Pihak yang terlibat dalam bisnis sangat luas, mulai dari pemilik dan karyawan, hingga pemasok, pelanggan, dan masyarakat secara luas. Sekian penjelasan materi dari kami. Bila ada kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami dari kelompok 9 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.